lagu Hulondalo judul Lipu Hulondalo yang disajikan oleh Wakil Gubernur waktu itu Bapak Idris Rahim alias Tika ini. Lumayan malah beliau sudah hadir beberapa orang narasumber hari ini, masing-masing juga di Ibu Risnawati Arsad SE MSI Kadis PPKB. Yang kedua Dr. Andus Haji Imam S. Pairin MPD Kepala Kemenak, dan juga Stiwati Tehiola SST Kapus Telaga Biru, dan juga Aprianto Hida S. Sarjana Ekonomi Islam Korwil PKB Telaga Biru, dan Rakmatia PIKO Forum Gender. Jadi hari ini juga kita akan berbicara tentang pernikahan dini. Nah, kira-kira dari pernikahan dini sudah berapa banyak dan apa penyebab kalau mereka kawin dini itu atau kawin muda yang belum sesuai ketentuan dari kesehatan. Nah, kira-kira yang duluan berbicara hari ini dari Kapus dulu atau? Iya, kami persilakan Pak Prianto Hida SEI Korwil PKB Telaga Biru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Poliama yang insya Allah kita semua sehat walafiat. Amin. Suci Ramadan pada hari ini, hari masuki hari ke-10. Semoga kita semua diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait dengan apa yang telah diberikan kepada kami untuk kesempatan menjelaskan terkait tentang pernikahan dini. Iya. Mbak Kiki, memang di kami selaku koordinator wilayah KB itu ada beberapa program yang sudah kita laksanakan. Memang ada beberapa kondisi yang di lapangan selalu melaporkan ke kami terkait pernikahan dini itu ada di daerah pinggiran, khususnya kalau kita di Kecamatan Telaga Biru itu ada di lantai 3, ada di Dulamayu. Kira-kira catatannya ya ada. Kemarin juga gara-gara anak-anak tidak bisa sekolah gara-gara apa ya ini yang disuntik-suntik ini COVID-19. Ya. Iya. Kalau kita di lapangan telah menemui beberapa orang yang sudah. Iya, karena ada laporan dari kepala sekolah mereka sudah kawin dini. Iya. Tentunya di pemahaman masyarakat di daerah-daerah pinggiran itu, dari pegunungan itu, memang pertama kurang pemahamannya terhadap pernikahan dini. Iya. Terkait pernikahan dini ini memang secara agama tidak dilarang, tetapi itu menimbulkan hal yang negatif, efek negatif di tingkat masyarakat. Karena memang pemahaman di kami temui itu bahwa orang tua mereka yang mendorong hal itu untuk bisa cepat-cepat dinikahi, karena memang mungkin menurut mereka daripada ini mutasalah, daripada ini cuma batunangan, lebih baik langsung dinikahi. Itu ketika kita identifikasi di lapangan. Kalau kita di Balai Penyuluhan KB itu ada beberapa program yang sudah kita jalankan. Kita juga sudah kerjasama dengan Forum Genre Desa dan ada PIK remaja yang ada di sekolah. Itu satu wadah untuk menampung aspirasi dari kekerasan seksual, kekerasan anak dan perempuan, khusus juga untuk bagaimana kita menyampaikan untuk menghindari dulu untuk nikah dini, karena efeknya besar di masyarakat karena mengakibatkan anak-anak mereka itu jadi stunting. Saya kira ini menjadi awal topik saya sebagai pembuka pada. Jadi efek dari pernikahan dini itu stuntingnya itu akan kalau ditinjau dari secara agama, kira-kira Pak Kuat Kepala Kemenak Kabupaten Gorontalo Terual, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para permisa yang berada di seluruh masyarakat pada umumnya di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten, khususnya di Kabupaten Gorontalo. Terima kasih. Pada saat ini
kami berada di Poliama ini untuk menyampaikan masalah-masalah yang hubungannya dengan stunting, dampak daripada stunting. Kita ketahui bersama bahwa Kementerian Agama, khususnya KUA itu sudah diwanti-wanti bahwa batas usia perkawinan yang sesuai dengan sudah ada nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan ini kita sudah ketahui bersama, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki berapa tahun umurnya, jadi, perempuan berapa tahun? Batas usia itu pada perkawinan yang seharusnya 18 tahun, baik laki-laki dan perempuan. Itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Pak Dung Heli Mongoli. Nah, faktor utama penyebab stunting ini pada prinsipnya pasangan pengantin itu jelas belum siap mental. Karena usia masih dini. Kemudian alat produktivitas, alat produksi yang di dalam rahim itu yang jelas belum siap. Dari segi biologis juga, kesehatan itu jelas belum siap karena usia belum matang. Jadi alat kandungan itu belum siap diisi, di mana janin itu belum bisa bereproduksi. Kemudian faktor ekonomi yang berimbas pada gizi buruk, sehingga nutrisi daripada anak yang usia dini ini saya rasa berdampak, sehingga akibat kawin di bawah umur, utamanya wanita, mengalami beberapa kerugian yang amat besar. Yaitu risiko-risiko yang tentunya diterima. Bisa-bisa yang pertama, anak tersebut apabila melahirkan itu berisiko tinggi, bisa kematian. Dan dari sisi kesehatan itu. Dari sisi agama pun ini tentunya mengandung suatu risiko yang besar juga. Contohnya pasangan suami istri ini berisiko tinggi karena rentan di rumah tangga itu broken home. Itu yang jadi masalah. Sehingga pasangan suami ini perempuan rentan cepat menjadi janda muda. Karena pola pikirnya karena yang namanya dini, pola pikirnya masih pendek, rentan cekcok dalam rumah tangga karena barangkali suami kurang sabar, sehingga mengarah pada persoalan perceraian, sehingga ditinggal oleh seorang suami yang karena pikiran yang belum labil. Sehingga ketersinggungan ini menjadikan rumah tangga itu jelas terjadi kontra ataupun broken home di situ. Kemudian faktor ekonomi juga, bertambahnya tanggung jawab keluarga jikalau sudah banyak anak kemudian suami memilih memutuskan untuk menceraikan, kan ini beban bagi anak seorang ibu ini. Kemudian pernikahan dini juga menjadi penyebab tidak mendapatkan buku nikah. KUA Kementerian Agama. Jadi menunggu sampai umurnya sudah matang, dan itu sangat rentan sekali. Oleh karena itu kami dari pihak Kementerian Agama tidak bisa tawar menawar lagi. Di berbatas usia ini memang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan, yaitu jelas tadi di awal saya katakan nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Jadi itu ditinjau dari sisi agama, ditinjau dari sisi kesehatan. Kepala Puskesmas Telaga Biru, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan perkawinan usia dini, bagi kami untuk lingkungan kesehatan, usia dikatakan reproduksi sehat itu bagi seorang wanita ketika dia sudah berumur 20 tahun. Dan untuk laki-laki 25 tahun. Itu batasan. Kalau tadi di KUA 18, kami dari kesehatan harus 20 tahun. Sudah matang itu? Ya, ruang lingkup reproduksi sehat itu dari
diperbolehkan untuk bisa hamil dalam usia 20 sampai 30 tahun. Itu untuk kita lingkungan kesehatan reproduksi sehat namanya. Ya. Kenapa harus pada usia seperti ini? Karena dari sisi kesehatan organ-organ tubuh manusia itu, utamanya dalam hal ini untuk reproduksi, dalam hal ini untuk rahim sendiri, itu sudah siap dibuahi ketika dia sudah berumur 20 tahun. Ya, karena ketika itu terjadi di bawah umur 20 tahun, maka akan terjadi berbagai risiko yang akan timbul, baik itu dalam proses pra-kehamilan, proses kehamilan, dan sampai dia menjelang dia menyusui dan sampai anak merawat anak sampai umur 2 tahun. Jadi pada intinya kami untuk kesehatan merekomendasikan untuk anak-anak yang hendak usia remaja yang akan menikah, lebih tepatnya pada umur 20 tahun. 20 tahun. Kalau dari Kementerian Agama itu barangkali diatur dengan ketentuan perundang-undangan, sudah membolehkan daripada tinggal itu lain lihat atau di luar. Dan berapa hari lalu pasangan yang bukan suami istri ditemukan 30 pasangan. Padahal tiba pulau puas. Nah, kalau ditinjau dari PPKB, ya, jadi KB itu sendiri bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar Radio Poliama yang setia. Kalau tadi sudah ditinjau dari agama, kesehatan, ya rata-rata kita semua patokannya Mbak Kiki ini ya di umur, ya. Kalau kami dari versi BKKBN itu wanita itu di umur 21 tahun, kemudian pria itu di umur 25 tahun. Iya. Jadi kalau kami perspektifnya lebih kepada ketahanan keluarga. Itu peraturan secara nasional. Itu peraturan BKKBN 21 untuk wanita dan 25 untuk pria. Iya. Kalau kami melihatnya mungkin dari konsep ketahanan keluarga. Jadi ketahanan keluarga itu meliputi ketahanan fisik, ya, terpenuhinya pangan, sandang, perumahan, ketahanan sosial, nilai-nilai agama tuh tadi sudah disampaikan oleh Pak dari Kementerian Agama, kemudian komunikasi yang efektif dan ketahanan psikologis, ya. Mengapa kita harus masuk dari sisi ketahanan keluarga? Karena kami dari BKKBN, khususnya Dinas DPPKB, kami memang dalam terkait masalah-masalah kependudukan ini, intervensi kami itu dari sejak lahir, bayi lahir sampai dengan lanjut usia. Nah, ketahanan keluarga ini lebih mencakup atau dari sudut pandang bagaimana keluarga itu mampu tetap harmonis walaupun diterpa dengan persoalan-persoalan keluarga. Nah, tentunya kalau dia umur masih di bawah atau pernikahan dini, ini sangat rentan dan tidak mungkin akan mencapai konsep-konsep dari ketahanan keluarga. Kemudian keluarga juga itu dibentuk memiliki tujuan, ya, atau fungsi dari fungsi keluarga. Ada beberapa fungsi agama, sosial budaya, kemudian cinta kasih, perlindungan, reproduksi juga tadi sudah disampaikan oleh Kepala Puskesmas Telaga Biru, kemudian sosialisasi, pendidikan, ekonomi juga, ya. Ini usia muda pasti rentan dengan masalah ekonomi. Kemudian pembinaan lingkungan. Nah, intinya sebelum perkawinan kita harus memperoleh atau merencanakan yang namanya perkawinan. Jadi perkawinan ini tidak semata-mata kalau seperti masyarakat merancangkan perkawinan, mungkin gedungnya, resepsinya, dan pada intinya sebenarnya bukan itu maksud dari perencanaan perkawinan, tapi bagaimana ekonominya, kemudian tempat tinggalnya nanti di mana. Kalau dia tinggal siap nanti, segalanya. Dengan mertua, apakah si suami ini harus masih menanggung keluarganya. Nah, itu yang hal-hal yang harus dibicarakan.
Itu yang disebut dengan perencanaan perkawinan. Iya, kalau ditinjau dari yang negatif katanya itu kemiskinan itu bisa turun ya, turunannya ke anak dan cucu. Sama dengan lingkaran setan. Iya. Jadi generasi yang miskin kemiskinan akan melahirkan generasi yang tidak sehat, bodoh. Iya. Karena dia bodoh dan tidak sehat, kembali lagi dia akan jadi miskin karena tidak produktif. Iya. Kira-kira di situ penyebab stunting itu. Iya. Nah, kalau ditinjau dari gender itu sendiri, generasi berencana. Dari genre, Pak. generasi berencana. Ya, beda-beda tipis dengan PPKB ya. Soalnya masih satu instansi nih dari BKKBN. Silakan, Dek. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Dwi Rahmati Apeiko, saya dari Forum Genre Kabupaten Gorontalo. Iya. Jadi berbicara tentang pernikahan dini, Pak, kami di Genre itu ada salam genre, di mana di salam genre itu bentuknya seperti ini. Dan artinya itu termasuk di dalam ada pernikahan dini, di mana kami sering kali menggaung-gaungkan salam genre, dan ada pula arti salam genre itu sendiri yang yakni ada angka 0 yang artinya zero atau meniadakan 3 permasalahan yang sering terjadi pada remaja, Pak. Iya, nah, antara lain kira-kira apa? Antara lain pertama ada pernikahan pada anak atau pernikahan dini yang tengah kita bicarakan sekarang. Iya. Yang kedua itu ada seks pranikah. Jadi melakukan hubungan seksual sebelum di umur yang sudah ditentukan oleh BKKBN tadi, di umur 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Dan yang terakhir itu ada nafsa atau narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Jadi ditinjau dari remaja, dari sudut pandang remaja itu banyak, apalagi genre sudah banyak berkontribusi, banyak mengkonsumsi banyak mengeluarkan program terkait pencegahan stunting ini. Kalau dari genre sendiri itu kemarin kami sudah melakukan workshop ini genting. Barusan di bulan Februari kemarin itu terkait pencegahan edukasi gizi, pencegahan anemia dan stunting. Jadi kami juga sangat meluangkan atensi kami terkait isu-isu yang ada pada remaja, isu-isu pernikahan dini, isu stunting itu sendiri itu menjadi fokus utama kami seperti itu. Dan berbicara tadi terkait apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadis, bahwa sebagai seorang di keluarga itu kita harus mempersiapkan, ada tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan dalam keluarga. Pada remaja juga ada 5 tahapan, Pak, yang harus kita tuntaskan. Yang pertama itu ada PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang kedua itu ada melanjutkan pendidikan. Jadi kita harus melanjutkan pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan mungkin insya Allah kalau ada kemampuan, ada kelebihan dilanjutkan dalam universitas. Dan yang ketiga itu ada mencari pekerjaan. Agar hidup yang mapan, agar kita mempunyai satu hal yang menjadi cakupan kita. Dan yang keempat itu ada berpartisipasi dalam lingkungan. Jadi belum menikah. Jadi di tahapan keempat ini kita harus menjadi masyarakat yang baik, tidak merugikan masyarakat lain. Jadi menjadi baik dulu kepada diri kita sendiri, lalu ke orang lain, dan yang terakhir baru menikah. Nah, itu terencana bagus semuanya. Jadi genre para mitra, sebelum Anda saya berikan kesempatan untuk bisa bergabung, kepala sekolah dari Sanawiyah di bawah sudah dari tadi bel-bel ke saya, tapi saya belum angka. Mohon maaf Pak Usman. Iya, kita break dulu sejenak dan sebentar balik lagi. Anda masih bersama kami 104,2 Poliama Top FM. Wali Poliama gagadungo hello. Poliama Top FM. Iya, balik lagi Amiati wa Tahilam Hindu to 085298807552. Nah, sebelum kita menerima para penelpon hari ini, kembali lagi Aprianto Hida SEI Korwil PKB Telaga Biru. Nah, kira-kira data-data yang Anda sampaikan tadi itu kira-kira sudah sejauh mana persoalan perkawinan dini? Terima kasih. Persoalan data yang ada khususnya di Telaga Biru terkait dengan pernikahan dini ini, informasinya adalah melalui kader-kader KB, khususnya PPKBD dan Sub PPKBD.
Kemarin juga kita sudah melakukan orientasi pelatihan dengan tim pendamping keluarga. Ada beberapa yang sudah memberikan informasi terkait dengan pernikahan dini yang sudah terjadi, khususnya di Kecamatan Telaga Biru. Tetapi saya tidak akan sampaikan di desa mana. Tetapi informasinya sudah kami dapatkan. Ternyata ini pengaruh pengetahuan dari kedua orang tuanya terkait dengan ini pemahaman. Jadi masih banyak sosialisasi di harus masyarakat. Banyak sosialisasi. Kami juga sebenarnya sudah maksimal terkait dengan kegiatan kami di Balai Penyuluhan KBE. Kita setiap tahun itu punya anggaran untuk pemberian penyuluhan terkait dengan bina keluarga remaja, ada PIK remajanya, kemudian kita gabungkan juga dengan orang tua supaya ini dapat ada hubungan dan kemudian orang tua bisa tahu terkait dengan program remaja itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan oleh forum genre terkait dengan programnya yang sudah disampaikan, terutama itu pendewasaan usia perkawinan. Dan di kami di penyuluhan KB itu kami setiap ada kegiatan penyuluhan, baik kemudian kita turun langsung ke kegiatan-kegiatan yang berupa posyandu juga kami sudah sampaikan, dan perpanjangan tangannya adalah kader KB ada di PPKBD dan sub PPKBD juga. Hari ini kita sementara ada tim pendamping keluarga yang notabene ada pekerjaan mereka untuk bagaimana bisa mendata keluarga Catin, kemudian bagaimana mendampingi ibu hamil pasca persalinan, kemudian yang memiliki anak badutan 0 sampai 23 tahun dan 25 sampai 59 bulan. 0 sampai 2 tahun ya. Ini adalah upaya bagaimana kita dengan amanah Perpres 72 itu kami sudah menjalankan sesuai amanah BKKBN untuk bagaimana aksi konvergensi itu kita laksanakan sampai di tingkat lini lapangan, khususnya di wilayah-wilayah sampai di tingkatan desa. Kami sudah dibentuk dan kami sudah menyampaikan dan melaksanakan, insya Allah sudah maksimal. Tetapi memang pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini ini memang lagi-lagi adalah persoalan yang terjadi hilir. Kita ini lebih pada pencegahan sebenarnya. Bagaimana kita untuk bagaimana supaya ini persoalan hulu tidak sempat terjadi, itu lagi-lagi ini peran kita semua stakeholder, bukan hanya diserahkan kepada penyuluh KB. Kita penyuluh KB sudah menjalankan sesuai dengan amanah dan program yang sudah kami laksanakan melalui dinas OPDKB yang mendayagunakan kami di lapangan khusus di kecamatan-kecamatan. Jadi kita juga duga melaporkan patah walong kalau Indoalo silakan. Tapi sekarang saya kembali ke Kementerian Agama. Kali ini Pak Dr. Andus Imam S. Pairin MPD. Jadi pemerintah mau laju sampai kenapa ada perbedaan tahun itu di Kementerian Agama dan Kesehatan itu sendiri dari Puskes? Ya ini begini. Menurut kacamata agama, memang kita katakan bersama usia yang memang sudah termasuk pada pernikahan atau perkawinan ini, batasan agama ini memang secara nasional Kementerian Agama menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batasan usia perkawinan. Ya, karena Nabi Muhammad ini waktu kawin 9 tahun ya. Kalau pada masa Nabi Muhammad memang 9 tahun itu masa usia sudah besar-besar menstruasi. Sudah menstruasi kan. Tapi pada prinsipnya kita ketahui bersama bahwa untuk melihat daripada dampak perkawinan yang dini itu, sehingga batas 19 tahun ini usia dari manusia yang normal itu sudah punya kematangan emosional. Begitu. Punya kematangan emosional. Karena kita ketahui bersama bahwa apabila anak ini sudah memang benar-benar matang pola pikirnya, dan batasan ini batasan awal bukan final ini. Yang tentunya batasan awal, dan apabila sesuai dengan dari segi medis dan BKB yang ada tadi itu lebih bagus. Cuma sekarang yang mengakibatkan dampak yang negatif juga bagi anak-anak yang
masuk pada kategori baru gede, masa-masa pubertas. Di sana sini kan marah Pak, hamil. Jadi ada hamil di bawah. Pertanyaan katanya, maaf kalau misalkan gonta-ganti pasangan itu, apakah ini berdampak pada stunting? Ya, itu kan gonta-ganti pasangan berdampak stunting itu kita ketahui bersama bahwa tentunya kacamata agama itu melihat dari akibat sebagai akibat perkawinan yang tidak sah ini. Berbagai masalah jelas dari segi ahli waris nanti bagaimana cara pembagiannya. Kemudian dari segi hukum agama. Dari hukum agama ini kita lihat bahwa kalau kita ini namanya hubungan antara laki perempuan dengan cara berzina itu kan itu jelas diharamkan oleh agama. Nah ini memang peran kami dari Kementerian Agama itu selalu mendakwahkan bahwa hubungan seks di luar daripada nikah itu adalah haram, ya, karena sesungguhnya lak takroh zina fa innahu fahisyatan wa sa'asabila. Janganlah kalian mendekati perzinahan, karena sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang sungguh sesat, sesat jalannya. Mendekati saja sudah sesat, apalagi berbuat gitu. Kalau itu jauh dari segi agama ini. Kacamata agama menurut Al-Quran. Di situ Pak. Jadi hubungan bebas ini di mana-mana di dunia pendidikan kami berharap agar supaya peka untuk menangin anak-anak ini, memberikan pendidikan secara penguatan keimanan yang jangan sampai lemah. Karena dampaknya dari hamil di luar nikah dan usia yang belum matang ini apabila tidak diselamatkan Pak, setelah anak lahir ini statusnya jadi masalah. Kalau misalkan di usia SMP umur kelas 9 misalnya sudah hamil di luar nikah, bagaimana langkah-langkah Kementerian KUA yang susah Pak, gitu. Tentunya kan begitu jalur Senin sampai Jumat gratis. Ya memang itu aturan dari secara nasional, kayak nikah gratis. Tapi yang persoalan bukan nikahnya Pak, tapi problem yang terjadi setelah anak ini dalam janin ini lahir, punya dampak status anak apabila tidak dinikahkan, tidak punya bapak. Bagaimana menurut kacamata agama? Jelaskan kasihan. Ini hukum agama. Dari segi administrasi Pak, administrasi kependudukan juga itu kena itu. Sehingga ada jalan tengah juga, harus ada namanya kalau sudah terjadi hamil di luar nikah, batas usia 19 tahun, maka harus di pengadilan. Nanti pengadilan, tapi akte nikahnya tidak bisa juga dikeluarkan Pak. Nanti akan melapor ketika sudah usianya sudah sesuai dengan batas undang-undang yang ada. Dan ini ribet sekali Pak. Ribet. Belum lagi apabila seorang laki-laki yang menghamil ini pelaut misalnya, habis netes di situ, kemudian terus pergi berlabuh melaut menaode ayua kerajaan terus ketika ditanya siapa yang menghamili kamu, siapa? Disebut orangnya tidak di tempat dan sudah kabur. Ini yang jadi masalah juga di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ini penguatan keimanan kepada anak-anak itu, supaya jangan hubungan bebas ini selalu harus diwanti-wanti, jangan sampai anak-anak ini akan tergelincir dan membuat kenistaan semacam itu. Barangkali seperti itu. Baik, kita tinjau dari segi kesehatan tentang stunting itu sendiri, efek daripada pernikahan dini. Silakan Ibu Kepala Puskesmas, kebetulan tahu buhu tak putih hati. Terbawa. Baik, terima kasih. Kita kembali pada definisi stunting sendiri. Gagal tumbuh yang diakibatkan oleh kekurangan zat gizi secara kronis. Intinya kalau itu harus kita mulai dari apa yang istilahnya 1000 hari pertama kehidupan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi. Kalau kita di Puskesmas, langkah-langkah yang kami telah tempuh itu, yang pertama kaitannya dengan pelayanan kesehatan peduli remaja. Ini kami lakukan MOU dengan Korwil Diknas, yang itu kami laksanakan di sekolah bagi anak-anak yang sekolah, kemudian yang tidak sekolah itu kami layani di desa dengan pencegahannya dengan pemberian tablet tambah darah
untuk anak remaja putri. Namanya mereka bisa mengkonsumsi dalam ruang lingkup mereka masa haid, dan ini untuk memberikan pemenuhan zat besi kepada remaja itu sendiri untuk tidak terjadi anemia, sehingga kalau mereka sebentar nanti akan menikah, mudah-mudahan mereka tidak dalam kondisi anemia, yang itu adalah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya stunting, karena akan terjadi kasus perdarahan dan lain-lain sebagainya yang kaitannya dengan proses persalinan. Kemudian yang berikut kaitannya juga dengan kepedulian kami dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kementerian Agama tadi, dengan kesiapan daripada remaja itu sendiri untuk masuk dalam proses nikah. Kami sudah melakukan MOU dengan pihak KUA. Di puskesmas itu kami mengharapkan dan mensyaratkan ketika ada pasangan yang akan menikah, itu harus kedua-duanya harus hadir. Karena selama ini yang ada itu hanya perempuan, dan tiba saatnya dalam proses nikah dan dalam menjalani mereka dalam hal pernikahannya, itu banyak hal yang terjadi diakibatkan oleh ketidakpedulian sang suami-suami yang tercinta. Mohon maaf untuk kaum bapak. Lagi pelaut bait. Kabur. Tidak tanggung jawab. Tumingkas. Jadi di kelas Catin itu kami memberikan muatan-muatan kaitannya dengan bagaimana hal ruang lingkup reproduksi sehat, dan bagaimana cara untuk membatasi kehamilan, bukan melarang ya, membatasi kehamilan dalam arti generasi yang akan dilahirkan nanti adalah benar-benar generasi yang berkualitas. Ya, kemudian yang berikut kaitannya dengan hal pelayanan kesehatan ibu hamil. Seperti yang kita tahu bahwa dalam 12 indikator standar pelayanan minimal itu, paling tidak seorang ibu hamil itu minimal harus memeriksakan diri selama hamil harus 6 kali untuk pemeriksaan. Jadi minimal itu jadi 6 dua kali di trimester pertama, yaitu 0 sampai 3 bulan, 4 sampai 6 bulan 1 kali berkunjung, dan yang 7 sampai 9 bulan dia harus 2 kali berkunjung. Tercatat di buku KIA. Iya, sehingga kami bisa mendeteksi kelainan apa yang dialami oleh seorang ibu hamil, sehingga kita dapat dapat mengambil langkah-langkah yang dini untuk tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, utamanya dalam hal stunting itu sendiri. Jadi itu kalau program dari PPKB itu bagaimana itu? Ada pemberian itu semua itu dari PPKB ya kalau jadi kalau saya Pak Kiki menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Korwil. Jadi kami itu intinya di pencegahan, kami intinya di pencegahan. Kalau di kesehatan mungkin mengobati ya, kalau kami pencegahan. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ini kami punya 909 orang tim pendamping keluarga. Kabupaten? Iya, kabupaten. Wow. Itu tersebar di 19 kecamatan. Nah, salah satu tugas tim pendamping keluarga itu adalah mendampingi calon pengantin. Mendampingi calon pengantin. Jadi sebelum 3 bulan idealnya ya, 3 bulan sebelum menikah itu mereka sudah memperoleh pendampingan oleh TPK. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Kapus, itu ada screening kesehatan. Kemudian salah satu yang di screening juga dipertanyakan adalah umurnya, tinggi badan, berat badan, ya pokoknya semua menyangkut kesehatan. Kemudian juga diberikan edukasi bagaimana persiapan. Nah, jika ditemukan bahwa calon pengantin ini beresiko tinggi atau dalam artian belum layak hamil, itu ada diberi catatan. Kami mengeluarkan yang namanya sertifikat elektronik siap nikah. Jadi kalau memang tidak bisa itu sertifikatnya tidak akan terbit. Sehingga kemarin juga kami sudah rapat koordinasi bersama, dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah. Dari Kemenak juga hadir, kepolisian, dari Dinas Kesehatan, dari Pemberdayaan Perempuan. Kami semua bersepakat bahwa akan menjadikan sertifikat LC Mil ini
sebagai syarat untuk mengeluarkan rekomendasi nikah. Karena lewat aplikasi atau lewat sertifikat LCMIL ini sudah komplit pelayanannya, Mbak Kiki ya. Jadi sudah di screening kesehatan, diberikan pembekalan, kesiapan bagaimana nanti menjadi calon pengantin, dideteksi apakah dia anemia atau tidak, sehingga begitu kawin siap hamil dan insya Allah tidak akan melahirkan lagi anak-anak stunting. Karena memang kasus-kasus stunting yang saya temui, saya langsung turun ke lapangan Limboto Barat, Tilango. Salah satu contoh itu di Limboto Barat di Daenaa. Anak, saya sebutkan anak ya karena memang masih anak. Usia 17 tahun sudah punya anak 2 dan kedua-duanya itu stunting. Ya, jadi memang itu efeknya. Ya, pernikahan dini itu berpeluang besar untuk melahirkan bayi-bayi stunting dan ujung-ujungnya dampaknya ya yang mungkin cukup strategis adalah menghambat pencapaian generasi emas 2045. Jadi kan tujuan kita generasi emas 2045 itu akan terhambat dengan adanya pernikahan dini yang mengakibatkan lahirnya anak-anak. Padahal pemerintah sudah menyiapkan ini sampai 2045 ya. Dan perangkat-perangkatnya juga sudah disiapkan. Kami dari Dinas DPPKB sudah punya perangkat-perangkatnya 909 kader sebagai ujung tombak kami di lapangan, karena kalau hanya mengandalkan PLKB kami hanya kurang lebih 60-an orang. Ini memang belum sebanding dengan rasio penduduk kabupaten ya, ada sekitar 400.000 lebih. Ini tentunya peran tim pendamping keluarga itu sangat strategis sebagai ujung tombak untuk menekan angka pernikahan dini yang kalau tidak salah Provinsi Gorontalo itu di urutan ketiga secara nasional. Urutan ketiga kita, sehingga besar kalau begitu ya. Iya, jangan heran kalau angka stuntingnya juga tinggi. Gitu. Karena pemicunya juga tinggi. Itu mau data anggaran bait. Mungkin ya. Begitu. Jadi itu para mitra yang ingin bergabung, tapi saya masih memberikan kesempatan dari forum genre sendiri tentang persoalan stunting ini. Kira-kira gimana itu? Oke, mungkin tadi sudah ada banyak dari kacamata anak, dari kesehatan, dari Ibu Kadis juga. Nah, biasanya itu kami itu kalau membawa materi stunting kepada teman-teman remaja, teman-teman PIK-R namanya. Jadi di setiap sekolah itu ada namanya PIK-R. Jadi stunting itu dapat dicegah dengan 4T namanya itu. 4T. Gitu ya. Jadi yang pertama ada terlalu muda. Jadi diharapkan kepada mungkin orang-orang yang mengandung atau orang yang hamil tidak menikah muda, terlalu muda. Terus yang kedua ini terlalu tua. Jadi kalau sudah di atas 35 ya Bu, 35 itu sudah beresiko. Tetap ada resikonya, efeknya ada. Resikonya tinggi. Iya. Dan yang ketiga itu ada terlalu dekat jarak dari anak pertama ke anak kedua, misalnya kurang dari 1 tahun sudah mengandung lagi, itu tidak disarankan dari BKKBN dan juga genre. Dan yang terakhir itu ada terlalu banyak. Jadi kalau sudah lebih dari 2 atau sudah banyak ya, itu tidak disarankan. Jadi stunting itu biasanya terjadi atau rentan terjadi karena tidak menerapkan atau tidak mencegah 4T yang terjadi ini. Gitu. Jadi dari remaja kami dari Forum Genre Provinsi Gorontalo itu sangat menggaung-gaungkan dan sangat mencoba menyampaikan hal tersebut sesimpel mungkin atau sesederhana mungkin ke teman-teman remaja sebagai upaya pencegahan yang sudah tadi dimention oleh Ibu Kadis seperti itu. Ibu siapa dulu ini? Ibu Dwi. Nona masih Nona. Jadi masih kalangan remaja, benar-benar remaja. Iya, jadi kami remaja itu. Genre itu dibentuk dari remaja oleh remaja dan untuk remaja untuk melakukan pencegahan atau program-program yang diinisiasikan oleh BKKBN gitu. Jadi supaya lebih dekat, supaya ada sebaya gitu. Jadi teman-teman ada contoh-contoh testimoninya ada. Jadi remaja-remaja itu sudah tidak merasa wah ini kayaknya stunting hal-hal yang harus didiskusikan oleh orang-orang dewasa, tapi sudah seharusnya gitu remaja berpartisipasi, remaja berbicara terkait isu stunting itu sudah bisa dimulai dari sekarang dan itu sangat diwadahi oleh genre atau generasi berencana seperti itu. Jadi itu para mitra semua yang ingin bergabung silakan, tapi ini ada juga yang masuk di streaming
Pak Ardan. Ya, mohon maaf, katanya hanya sekedar saran untuk menghindari stunting atau pernikahan dini. Kalau bisa dari Kementerian Agama harus membentuk peraturan lebih ketat katanya, yang membuat seseorang masih berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Bagaimana kira-kira itu Pak dari Kementerian, Pak Iba? Kedua lagi. Ya, jadi katanya hanya sekedar saran untuk menghindari stunting. Jadi menghindari stunting atau pernikahan dini, kalau bisa dari Kementerian Agama harus membentuk peraturan lebih ketat yang membuat seseorang masih berpikir. Iya. Tiba dia meserngel tadi. Iya, mempersempat pergerakan ruang lingkup pergaulan. Itu Pak. Ya, terima kasih. Iya. Sesuai dengan aturan dalam agama Islam itu bahwa pernikahan ini diatur di dalam syariat. Ya. Akan tetapi berbagai ulama juga telah menetapkan bahwa yang baku dalam pemberian batas minimal usia menikah itu, ya, yang ideal wanita ataupun pria itu kalau kepada hukum undang-undang zaman Rasulullah ketika sudah menstruasi, ya kan, begitu ya. Tapi ini bukan menjadi sunnah. Iya. Jadi para ulama tafsir, ya, bahkan di tafsir Quraisyab juga dikatakan ketetapan pasti terkait usia minimal menikah itu seorang itu disebabkan beberapa hal, tergantung pada kondisi masing-masing masyarakat. Oh, gitu. Misalnya sesuai kondisi geografis dan budaya masyarakat setempat. Ya. Tetapi dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur ayat 33, bahwa memberi nasihat pada anak muda yang memiliki rencana dan keinginan menikah, ya, baik laki-laki maupun wanita, agar menikah setelah mampu. Iya, mampu segala-galanya. Ya. Sebagaimana jelaskan Allah itu memerintahkan untuk menahan diri sampai umat memiliki kemampuan untuk menikah. Dalam ayat tersebut itu ditekankan seperti itu. Jadi ya masyarul jawab. Ya. Wahai pemuda. Ya. Ya. Jangan kita melihat sesuatu pandangan, tunduklah ke pandanganmu. Dan orang yang tidak mampu, bahkan nikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah mampu mereka dengan kurinanya. Sehingga itu dengan cara konsep Islam itu harus banyak berpuasa, artinya menahan diri, berolahraga, ya, agar supaya, ya. Jadi jika seorang belum mampu memenuhi fungsi menikah, maka lebih baik menunda dahulu untuk menikah. Ya. Karena beberapa fungsi pernikahan itu yang harus dipenuhi, yaitu fungsi biologis, pendidikan, agama, ekonomi, dan cinta kasih. Bukan hanya sekadar untuk melampaskan hawa nafsu, untuk menggauli usia yang ideal, atau wanita yang ideal. Ini tentunya harus banyak mempertimbangkan dari segi fungsi tadi. Barangkali seperti itu. Oke, kita break sejenak dulu, baru akan kembali lagi. Anda masih bersama kami 104,2 Poliama Top FM. Poliama Top FM. Jadi mengutata alamudul aju, kembali lagi Amiatia, ada 5 narasumber hari ini untuk bisa berbincang-bincang dengan masyarakat tentang persoalan pernikahan dini dan efeknya adalah stunting. Nah, dari data-data yang sudah ada di Kabupaten Gorontalo itu sudah mulai turun semuanya.
Dan insya Allah ke depan lebih mantap lagi, program ini bisa jalan dengan baik. Nah, kira-kira untuk Korwil PKB Telaga Biru apa saja yang dilaksanakan tentang pernikahan dini itu? Kegiatannya seperti apa? Ya, sebelum saya akan menjelaskan hal tersebut yang ditanyakan, saya akan menyampaikan dulu untuk data di kami itu terkait data yang resiko. Kalau untuk data resiko yang stunting, yang terpapar stunting di Telaga Biru ini cukup rendah ya untuk kalau kita persentase. Telaga Biru rendah ya. Kita cuma ada 55 angka anak stunting yang ada di Telaga Biru, sebagaimana data yang sudah didiskusikan dengan pihak PKM khususnya yang beliau hadir hari ini, Ibu Kapus, sebagaimana telah jelaskan ke kami juga sesuai dengan data PPGBM. Tetapi yang sebenarnya yang menjadi bahan data di kita yang untuk saat ini di kalangan kita sebagai penyuluh KB, kita selalu menyampaikan data kita itu adalah data resiko stunting. Karena kalau di data resiko stunting itu, kalau sasaran kita itu terlalu besar, yang keluarga yang akan beresiko stunting jumlahnya cukup besar di Kecamatan Telaga Biru, bahkan di seprovinsi Gorontalo. Kalau kita melihat data saat ini, Mbak Kiki, di Provinsi Gorontalo ini justru stunting kita naik. Gitu ya. Naik 3,1 dari angka 23,8 kita naik di angka 26,9. Malah lebih dan naik itu, lagi. Kita dapat teguran juga dari pusat kemarin ini. Jadi kita selaku berarti kurang edukasi ya kepada masyarakat. Sebenarnya bukan kurang edukasi, kita ini sudah maksimal sebenarnya menjalankan Perpres 72. Cuma orang-orangnya. Ya, ternyata ini tergantung kesadaran masyarakat sendiri. Jangan sampai ini stunting ini cuma orang pikir dapat bantuan, cuma dari orang tua yang makan, bukan DP anak. Itu yang mungkin ini salah satu masalah sebenarnya sampai di tingkat masyarakat. Tetapi apa yang telah disampaikan ke kita tadi menjadi bahan pertanyaan tadi, bahwa kegiatan kita di kecamatan itu kita hanya meneruskan program-program yang sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Kadis tadi. Di kegiatan BOKB kita ada kegiatan penyuluhan, terutama kegiatan ketahanan keluarga. Kita itu ada kegiatan penyuluhan BKB, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, dan tambah dengan kegiatan PIK remaja, baik yang berbasis sekolah dan masyarakat. Dan tentunya kita ini sudah banyak memberikan sosialisasi terkait ini, yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Ketua Forum Genre yang dari perwakilan dari Genre itu sendiri. Kegiatan di sekolah itu sudah maksimal, bahkan mereka sudah dilatih, ada pendidik sebaya, dan mungkin itu khusus untuk teman-temannya di lingkungan sekolah. Itu wadah untuk berdiskusi sebenarnya kepada setiap remaja. Di kita itu ada kegiatan itu, program yang namanya penyuluhan. Tadi sudah sudah dijelaskan oleh Kadis bahwa kita ini upaya kita adalah pencegahan, karena memang patologi atau penyakit masyarakat ini sudah yang terjadi ini memang agak kesulitan kita untuk untuk bisa mengobati, karena memang itu sudah terjadi. Tentunya harapan kita bersama adalah bagaimana ini kita antisipasi dari sejak awal. Masalah hulu ini harus kita usahakan dari sejak sebelum mereka menikah itu kita sudah memberikan edukasi kepada mereka terkait dengan program Bangga Kencana itu sendiri. Dan kita adalah sebagaimana kita selalu menjelaskan kepada mereka bahwa kita ada yang namanya 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga itu selain fungsi agama sampai dengan lingkungan itu sendiri, kita sudah jelaskan kepada kader-kader kita. Bahkan kader kita di lapangan itu yang ada di dusun, desa dan dusun itu sebagai ujung tombak kita untuk melanjutkan program apa yang sudah kami berikan kepada mereka juga. Terkait dengan penyuluhan-penyuluhan di tingkat kecamatan juga kita sudah lakukan dengan anggaran kegiatan penyuluhan itu sendiri yang ada di kecamatan-kecamatan. Saya kira sudah cukup maksimal dari Genre juga sudah, dari kesehatan juga. Tetapi mungkin ini kembali lagi adalah revolusi mental kepada keluarga itu sendiri. Dari program Puskesmas itu sendiri apa saja yang diberikan? Ya, terima kasih. Saya tadi mohon maaf sebelum masuk dalam program, saya menyambung sedikit yang disampaikan oleh Pak
Korwil tadi kaitannya dengan penurunan stunting yang ada di sesuai data terakhir ya, khusus Februari, untuk Februari ini untuk kita Kabupaten Gorontalo sesuai data EPPGBM tinggal 5% ya dari seluruh sasaran balita yang ada, dibandingkan dengan Provinsi Gorontalo berada di angka 6,4% ya. Mudah-mudahan angka ini bisa ditekan, Pak. Insya Allah, ya. Ya, di samping tadi kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan yang saya sudah jelaskan tadi untuk PKPR, kemudian dalam hal pelayanan ibu hamil, hal yang penting juga yang tidak terlupakan adalah pada saat proses persalinan, istilahnya inisiasi menyusui dini. Anak harus mengenal payudara sedini mungkin ya, payudara ibunya. Jadi bukan mengenal botol susunya, tetapi inisiasi menyusui dini yang kita tahu bersama bahwa ASI yang awal keluar itu adalah kolostrum yang nantinya akan membentuk zat antibodi kekebalan tubuh kepada anak pada bayi tersebut. Kemudian hal yang kedua adalah kaitannya dengan pemberian ASI eksklusif. Nah, realnya di lapangan belum 6 bulan bayi itu sudah diberikan makanan tambahan, makanan pendamping ASI yang harusnya kita harus memberikan ASI secara terus-menerus tanpa pemberian makanan tambahan selama 6 bulan berturut-turut. Ya, ASI loroda air susu ibu. Ya, itu harus 6 bulan Mbak Kiki. Tetapi pada realnya di lapangan itu belum 6 bulan, katanya dengan alasan bahwa bayi-bayi sudah menangis. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menyatakan lapar? Bayinya atau orang tuanya? Sering ada kata-kata yang bahasa Gorontalo, uku ya. Yang minta uku itu siapa? Neneknya, tantenya, atau bayinya langsung? Nah, ini yang harus kita harus kembali pada kondisi yang harusnya yang terjadi adalah harus pemberian 6 bulan berturut-turut. Ibunya yang diberi asupan nutrisi yang banyak, bergizi, berimbang ya. Dan itu yang akan dikonsumsi oleh bayinya, sehingga kebutuhan ASI setiap 2 jam harus diberi ASI kepada anak bayinya. Kemudian yang berikut kaitannya dengan memaksimalkan kegiatan posyandu bagi Kiki. Ya, karena ini juga realnya di lapangan bahwa setelah selesai pelaksanaan imunisasi dasar lengkap, orang tua itu sudah kadang membawa anak balitanya ke posyandu sehingga tidak bisa dipantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, langkah yang kami tempuh dari Puskesmas adalah tetap melakukan sweeping ke rumah-rumah, tetapi sebatas namanya tenaga, kita juga masih sebagai manusia, tadi juga kerjasama dengan kader masih punya keterbatasan tertentu. Ketika itu dalam jumlah yang banyak, maka pasti kami pun tidak bisa menjangkau secara keseluruhan. Tapi kami selama ini berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik demi untuk kemaslahatan umat. Ya, itu untuk kaitannya dengan pelayanan posyandu. Kemudian tidak lupa pula untuk penggunaan alat kontrasepsi seperti yang menjadi tanggung jawab dan bagian dari Ibu Kadis dan Pak Korwil dan genre itu sendiri. Oke, saya kira demikian. Iya, kalau ditinjau dari PPKB ini tentang edukasi kepada masyarakat itu sejauh mana kira-kira? Iya, mungkin melalui kesempatan ini juga, ya insya Allah ini juga didengarkan oleh sampai dengan aparat desa maupun kecamatan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kami punya 909 orang TPK, tim pendamping keluarga yang mendampingi calon pengantin. Kemudian kami juga sudah punya perangkat yang namanya LC Mill. Nah, kami di sini mohon dukungan, kita sama-sama berkolaborasi pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan untuk kita lebih bagaimana mensosialisasikan terkait LC Mill ini. Ya, jadi ini mungkin belum tersosialisasi dengan baik ya bagi di masyarakat. Mungkin yang ingin menikah belum tahu, oh ternyata saya sebelum menikah itu harus ada screening kesehatan dulu. Ini sudah diiklankan lagi. Iya, jadi sudah diiklankan lagi, dan pemerintah desa ini kan yang paling dekat dengan masyarakat ya. Yang pintu pertama yang mereka temui pada saat ingin menikah atau meminta rekomendasi itu pemerintah desa, ayahanda. Sehingga ini mungkin bisa disampaikan bahwa 3 bulan sebelum menikah itu calon ini harus di screening dulu kesehatannya, harus diberi edukasi. Nah, kalau ini sudah tersosialisasi bagus ya,
berarti semua sudah dapat pelayanan. Betul. Iya, sudah dapat TPK, sudah bisa optimal dan nanti melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan untuk melakukan pendampingan. Jadi saya kira walaupun sebagus apa program kita, tapi kalau kita tidak komitmen di stakeholder ini tidak kuat, ya. Saya rasa semua program juga yang akan kita laksanakan itu akan cenderung sulit, ya, kalau tidak ada komitmen bersama dari seluruh lintas sektor terkait. Iya. Untuk jadi sektor-sektor yang dinas-dinas atau instansi yang punya kaitan untuk menikahkan ini. Kemudian juga mungkin ada oknum-oknum di bawah yang apa istilahnya ini menikahkan. Oh iya. Ya, ada mungkin penghulu atau imam-imam, ya, karena sesuai informasi anaknya dibawa ke KUA, kemudian KUA menolak untuk menikahkan, mereka bawa anaknya ke apa tadi itu, ke oknum itu, penghulu itu, penghulu itu, menikahlah mereka di sana. Penghulu ilegal. Iya, ilegal. Kemudian setelah menikah dibawalah ke untuk minta dicatat. Alinti. Ya, Alinti. Ya. Dulu. Karena mereka ini yang terindikasi semakin maraknya pernikahan dini itu karena ulah-ulah oknum-oknum ini. Sudah ditolak oleh KUA, kemudian mereka menyediakan jasa. Jadi ketentuan dari pemerintah seperti ini, tapi tidak diindahkan. Iya. Nah, kalau kita semua sama-sama ingin menekan, ya saya kira oknum-oknum tersebut juga harus ditertibkan. Begitu ya. Iya, karena kita sudah cukup dengan regulasi, dengan program, tapi ada oknum-oknum yang memberikan jasa dalam tanda kutip. Betul. Ini itu akan cenderung menaikkan angka pernikahan. Saya kira itu bagi. Iya, sebelum kita ke agama tentang persoalan hukum-hukum itu, ya kita ke gender dulu. Generasi berencana. Nah, kira-kira bagaimana itu tentang pernikahan dini itu? Oke. Mungkin dari segi kacamata yang sudah disampaikan oleh beberapa point of view tadi, menjelaskan terkait bagaimana jika pernikahan dini sudah terjadi, apa yang harus dilakukan, hal ini tuh. Nah, kalau kami dari genre itu, betul apa yang sudah disampaikan Ibu Kadis, itu terkait pencegahannya, Pak. Jadi dari segi remajanya, mungkin tidak terlihat kayak, wah, masa remaja dikasih sosialisasi terkait stunting, padahal stunting itu nanti ibu hamil yang di 1000 hari kehidupan. Atau masa remaja sudah dikasih tahu terkait alat reproduksi atau kesehatan reproduksi, terkait pernikahan dini, pernikahan pada anak. Tapi sebenarnya masa remaja itu menjadi titik vital utama dari kehidupan kita gitu. Jadi kita mengetahui terkait baik buruknya hal-hal yang kita pilih dalam kehidupan itu ditentukan di masa remaja. Jadi pilihan-pilihan yang ditentukan oleh remaja itu kami coba bentuk, kami coba sampaikan kepada remaja bahwa kita sudah seharusnya peka terhadap pernikahan dini, bahwa hal ini itu akan merusak banyak sektor di dalam kehidupan kita. Begitu ya. Kita harus mencegah stunting walaupun kita masih remaja, tapi sudah seharusnya kita bergerak di bidang itu. Jadi bukan hanya orang tua saja yang bekerja, bukan orang tua saja yang terlibat langsung di dalam penurunan angka stunting, angka pernikahan dini. Menurut saya remaja memiliki peran yang cukup besar dalam mengingatkan sesama teman, mengingatkan para remaja, dan remaja itu ada di usia 11 sampai 24 tahun tapi yang belum menikah. Dan diharapkan kepada remaja untuk bisa paham, bisa meluangkan energi, bisa meluangkan atensinya terhadap pernikahan dini tersebut. Dan kalau dari forum genre itu sendiri, kami banyak menginisiasikan program-program. Mungkin program-program kami berusaha, kami berniat dan kami bertekad sekuat mungkin untuk menyampaikan informasi-informasi ini kepada seluruh PIKR. Betul yang sudah disampaikan oleh Pak Arianto tadi, PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja yang ada di sekolah atau ada di masyarakat, Pak. Namanya itu PIKR atau PIKM atau PIK masyarakat. Jadi program yang tengah kita lakukan sekarang itu ada Jumpir atau Jumpa PIKR. Jadi kami baru rencana ini akan turun di Provinsi Gorontalo, dan alhamdulillah di bulan Januari kemarin kami sudah turun di kota Gorontalo. Kami turun di SMP dan SMA
tentu juga ada di PIK-M atau PIK masyarakatnya langsung. Kami turun di organisasi namanya PIKR itu dan kami mensosialisasikan terkait hal ini. Kami menyampaikan kepada teman-teman remaja bahwa ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini sudah seharusnya menjadi langkah awal bagi kita untuk sadar terkait isu pernikahan dini, pernikahan pada anak, seks pranikah, nafsa dan juga stunting yang tengah kita bicarakan saat ini. Dan menurut kami dari genre sangat mengoptimalkan agar program-program dari BKKBN, dari DPPAKB dan dari genre itu sendiri akan terimplementasi dengan baik secara komprehensif kepada seluruh remaja. Begitu ya. Jadi tidak ada istilahnya edukasi tentang kondom apa semua terhadap remaja yang masih muda. Kalau informasi terkait kondom kepada remaja itu ada, tapi kami mencoba menyederhanakan, menyampaikan agar teman-teman remaja ini juga kan orang tidak bisa terhindar tidak bisa kayak langsung mau bilang, wah kalau kalian melakukan pernikahan seks pranikah kalian harus menggunakan kondom. Tidak sebrutal itu, namun kami mencoba membahasakannya dengan sederhana mungkin, sebaik mungkin kepada teman-teman remaja untuk menghindari tiga permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, kalau ditinjau dari segi agama kira-kira bagaimana itu hukum-hukumnya itu? Para pemirsa, terima kasih bahwa kita ketahui bersama masalah pernikahan ini adalah asal hukumnya adalah sunat. Sebagaimana hadis Rasul, akhin nikahu sunati faman raghiba an sunati falaysa minni. Sesungguhnya nikah itu adalah sunahku, dan jika tidak menikah maka tidak kau baik sebagai umatku, kata Rasul. Tapi di dalam hukum nikah juga, dalam Islam itu ada bisa menjadi sunnah, makruh, mubah, bahkan haram. Itu tergantung dari kondisinya. Secara umum hukum nikah dalam sunnah memang sunnah. Orang yang menikah akan dapat pahala, tapi jika tidak melakukannya tidak akan mendapatkan pahala. Karena Rasulullah bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah maka nikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faras. Faras itu adalah kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai dapat melemahkan syahwat. Ini hadis sesuai riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dalam fikih Islam, hukum nikah dibagi berdasarkan kondisi dan faktor pelakunya. Menurut Sayyid Sabiq, hukum nikah pun juga ada tadi sebagaimana yang wajib. Kalau wajib, hukum nikah menjadi wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, memiliki nafsu mendesak, yang sudah tidak mampu, tidak sanggup lagi, tidak tahan diri, dan takut untuk terjerumus dalam perzinahan. Kemudian ada lagi hukum sunnah. Hukum sunnah itu hukum nikah menjadi sunnah jika orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah tapi masih dapat menahan diri dari perbuatan zina. Itu sunnah. Tapi ini ada yang haram. Hukumnya bisa haram nikah apabila bisa jadi haram ketika seorang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsu pun tidak mendesak. Kemudian ada makruh lagi. Nikah makruh terjadi ketika seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Ada lagi hukum mubah, Pak. Mubah. Hukum nikah menjadi mubah jika orang tersebut tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah. Sehingga pada intinya tujuan menikah dalam Islam itu tidak lain adalah mengikuti perintah dan sunnah Rasulullah, perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Di situ, Pak. Baik, terima kasih. Dan sebagai statement terakhir closing dari Pak Aprilianto, Korwil PKB Telaga Biru, kami persilakan. Terima kasih Mbak Kiki. Saya kira ini closing statement kami. Yang pertama, kita selaku penyuluh KB
Mari sama-sama kembali untuk senantiasa dalam menurunkan angka stunting, karena angka stunting kita di Provinsi Gorontalo justru naik 3,1% dan ini menjadi sebuah catatan di kami di perwakilan BKKBN, bagaimana upaya kami sebagai penyuluh KB untuk bisa angka stunting ini di tahun ini bisa diakhiri dan bisa mendapatkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden 14%. Dan tentunya kami selaku penyuluh KB yang tersebar di Kabupaten Gorontalo ini, insya Allah dengan program di tahun 2024 ini akan kami maksimalkan, walaupun kami tidak seluruh desa kami ada sempat program terjangkau. Itu, ya akan terjangkau, tetapi kami sudah menyampaikan ini kepada kader-kader KB di tingkat bawah, PPKBD Sub, PPKBD Desa dan Dusun. Semoga harapan kami di setiap pertemuan rutin, tiap pertemuan bulanan itu bisa dilaksanakan, bisa disampaikan di kegiatan-kegiatan yang terintegrasi seperti Posyandu, kegiatan Majelis Taklim dan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan sosial yang berhubungan dengan program pemerintah. Saya kira ini insya Allah kita semua berupaya menjadi penyuluh-penyuluh yang hebat, yang tetap semangat, sehat, semangat dan luar biasa. Insya Allah ke depan kita bisa akan turunkan angka stunting, apalagi bicara pertinggahan dini ini tidak diperbolehkan secara agama, dan mungkin dari segi kesehatan psikologis tidak diharapkan, dan insya Allah ini akan menjadi pekerjaan-pekerjaan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nilai pahala. Terima kasih. Mungkin saya kira ini dari kami. Dan Ibu Kadis PPKB kami persilakan Ibu Risnawati Arsad SE MSI sebagai statement closing. Iya, mungkin yang terakhir dari kami, Mbak Kiki. Kami minta kepada mulai dari pemerintah desa desa, kelurahan sampai dengan kecamatan. Ini tolong kami ini disupport, dan kami sangat minta kepedulian dari seluruh aparat stakeholder baik dari desa sampai dengan kecamatan. Kami sudah jor-joran dengan program Ibu Kapus juga, kemudian penyuluh KB. Bahkan kami ini setiap 3 bulan Mbak Kiki mengevaluasi sampai ke bawah. Kami punya kegiatan yang namanya Mini Lokakarya. Ya, Mini Lokakarya ini untuk mengevaluasi kinerja tim pendamping keluarga. Untuk dalam mendampingi keluarga beresiko stunting. Nah, di forum itu duduk semua kepala desa, camat, kemudian ada dari puskesmas, ada dari KUA, ada dari Babinsa dan semua stakeholder yang terkait. Kami melaksanakan wadah itu sebagai media untuk melakukan evaluasi. Nah, di Mini Lokakarya itu kami berharap kepala desa itu bisa mengevaluasi masing-masing TPK-nya, apa-apa saja permasalahan yang dihadapi dalam rangka pendampingan keluarga beresiko stunting, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, kemudian ibu yang punya sampai bayi-bayi pun mulai dari bayi sampai dengan lansia. Kami sangat berharap untuk forum itu digunakan sebaik-baiknya. Kami sudah membantu untuk memediasi, untuk mempertemukan, karena koordinasi ini hanya gampang diucapkan, tapi dilaksanakannya agak susah. Kami sudah menghadirkan seluruh stakeholder pada saat Mini Lokakarya itu. Disitulah kita saling berinteraksi apa sebenarnya masalah-masalah di masyarakat. Jadi upaya-upaya sudah ada. Jadi mulai dari perencanaan yang sudah dilakukan, kemudian action programnya, sampai dengan mengevaluasi program tersebut. Nah, kami mau kepala-kepala desa, lurah maupun camat ini bisa paham kondisi masyarakatnya, karena yang punya masyarakat yang punya wilayah ini adalah mereka semua. Kira-kira itu dari Baik, terima kasih dari kalangan generasi remaja. Kami persilakan di segmen mungkin ini closing. Pesan kepada teman-teman remaja di luar sana. Mari bersama-sama, mari jangan hanya berjalan sendirian, mari bersama-sama kita bahu-membahu, rangkul-merangkul agar menurunkan angka stunting, walau perlahan-lahan. Dari pencegahan tiap langkah yang kita lakukan itu bermakna, karena remaja itu sudah seharusnya berdampak dan bermakna. Begitu. Oke, Ibu Kapus, kami persilakan sebagai statement closing. Ya, terima kasih dari kami Puskesmas dengan
berharap untuk kaitannya dengan integrasi layanan primer yang ujungnya adalah berupaya kesehatan yang berbasis masyarakat. Kami berharap bahwa upaya yang telah kami lakukan selama ini untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat bukan sekedar milik kami puskesmas, tetapi perlu dukungan baik dari semua lintas sektor yang terkait, sehingga seberat apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita akan melakukan secara bersama-sama untuk mencari solusinya, insya Allah semua itu akan terasa ringan. Jadi termasuk dalam hal menekan angka terjadinya perkawinan usia dini, dan untuk ujung-ujungnya adalah untuk penurunan angka stunting yang ada di Kabupaten Gorontalo. Hal yang kami titipkan juga bahwa pada kesempatan hari ini untuk teman-teman sejawat bidan, teman-teman tenaga kesehatan, marilah kita bekerja keras untuk menjalankan yang menjadi tupoksi kita sebagai tenaga kesehatan, dan laksanakanlah itu dengan penuh ikhlas. Mudah-mudahan semua itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Ya, salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Dari sisi agama kami persilakan untuk statement closing hari ini. Ya, terima kasih. Kami dari Kementerian Agama berharap kepada kita semua. Saya tadi agak ngeri dari pertanyaan yang berkembang bahwa Kementerian Agama harus menentukan sikap tegas untuk melarang dan bisa membuat keputusan yang tepat agar supaya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan masyarakat tentang perkawinan dini itu bisa terhindari. Nah, tentunya kami berharap kepada kita semua dari pihak pemerintah, baik Bapak Bupati, Kapolres, dan Dim dan sebagainya. Mari kita keroyok agar supaya kegiatan-kegiatan action yang mengarah pada persoalan-persoalan susila. Betul. Ya, tindakan susila ini kan sudah agak sedikit ya, kita harus cegah sedini mungkin. Bahkan ini akan terbit lagi SPKS, yaitu Undang-Undang Pelecehan dan Perlindungan Anak. Nah, itu akan diperketat. Jadi jangan coba-coba main-main ya. Ya. Jadi kami Kementerian Agama sangat mensupport, Pak. Karena terus terang bahwa dengan kita keroyok ini, mari kita bersatu padu, kita berupaya bahwa stunting ini harus kita cegah sedini mungkin, karena dampak dari stunting ini adalah sangat merugikan generasi yang akan datang. Terutamanya kualitas SDM. Kualitas SDM jelas akan terganggu. Apalagi kita akan menyongsong Indonesia yang emas 2045. Jadi 2045 itu kita 1 tahun ya berupaya agar supaya generasi muda yang harus betul-betul dipersiapkan yang intelektual. Oleh karena itu pemerintah ya sebagai wadah di mana menetapkan dalam hukum, baik hukum agama, hukum negara ini sudah jelas, family, life of faith, secretiat, ahkam, di situ diantama bidang perkawinan, munakahat, bahkan regis, ini semuanya sudah terletak dalam undang-undang, ya. Sehingga kami berharap agar supaya mari kita kontrol bersama ini, jangan sampai dampak-dampak yang mengarah kepada jiwa daripada kurangnya sejarah historis bangsa kita, adat kebiasaan, sosiologi budaya, psikologi, ekonomi, politik dan lain ini akan berdampak ya merusak dalam mempersiapkan generasi milenial. Jadi presiden yang baru ini harus kerja keras ya. Tentunya begitu. Karena Indonesia Mas 2045 ini tentunya ya peran utama dari yang pemerintah Gemoy. Ya. Maksudnya peran pemerintah ini harus lebih intensif lagi, Pak. Betul. Karena terus terang anak-anak disiapkan, anak yang berkualitas, anak yang intelektual, ini jangan sampai buruk daripada gizinya. Sehingga stunting ini juga harus benar-benar program makan itu. Ya. Program makan. Kami Muhammad, kami dari kementerian ini secara menengah saya garis bawahi bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini adalah benar-benar anak yang profesional berkualitas itu adalah menjadi anak yang soleh dan soleha, nurut patuh pada aturan-aturan agama, ya. Kemudian setelah itu tidak melanggar daripada
ketatan hukum baik pemerintah dan pelanggaran pemerintah agama. Dan pada prinsipnya bahwa kita ini harus benar-benar selalu bersinergi, membangun sinergitas di antara kita, mengeroyok ini. Bagaimana generasi-generasi yang milenial masa datang ini generasi yang cerdas, begitu. Mulai dari kita semua yang kita pikirkan dan harus bergerak, terus menerus secara berkesinambungan. Amin. Jadi sayang sekali kita dibatasi waktu hari ini, dan saya rasa sudah cukup dari sebuah yang hadir hari ini. 5 narasumber sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua di hari ini, likur pertama bulan suci Ramadan. Insya Allah kita akan jalani semuanya. Amin ya rabbil alamin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda masih bersama kami 104,2 Poliama Top FM. Poliama